Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai acara pagi ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mbak Suci, terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya berbagi dengan teman-teman. Insyaallah Zoom ini kita akan sharing juga di YouTube, Facebook, akun Consulting. Memang ini adalah acara rutin yang kita adakan. Insyaallah hampir setiap hari. Karena kemarin ada beberapa kegiatan yang diadakan di Akun Consulting, insyaallah kita seminggu 2 kali. Dan saat ini kita ada tiga angkatan, insyaallah terdiri dari 3 angkatan untuk sertifikatnya dan 1 angkatan untuk bertanya. Jadi, insyaallah materi itu kita akan berikan kepada rekan-rekan alumni sertifikat dan bertanya yang sudah mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Kemudian juga bagi rekan-rekan yang belum melakukan sertifikasi untuk profesinya, silakan mendaftar secara online di Tema Consulting, dan kita memang mengadakannya secara online itu melalui Zoom 2 hari pelatihan, 1 hari pelatihan, 1 hari sertifikasi tanggal 21-22. Dan saat ini ada bergabung bersama kami itu ada Mbak Suci, kemudian datang Nurdin Hidayat, waktu saya Tema Manasek, kemudian Pak Arif Zamzam. Selamat bergabung Pak Arif Zamzam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surdi. Terima kasih. Salam. Beliau adalah Certified Tour Leader dan Tour Guide yang diadakan online secara online. Amin. Selamat ya Pak Arif ya. Terima kasih, syukron Pak. Nah, Pak Arif ini lama di Riyadh ya Pak Arif ya? Betul Pak, sekitar 21 tahun di Riyadh. 21 tahun di Riyadh? Betul, dari 98. Bulan? Dari 98 itu bulan 98. Sekitar pertengahan. Sekitar pertengahan ya? Iya. Berarti udah 3 kali ganti raja ya Pak? Betul. Sudah 5 kali ganti paspor di sana. Oke, sangat bergabung Pak Arif. Luar biasa sudah bisa bergabung pagi ini. Insyaallah nanti di sini akan kita share juga ya di YouTube, kemudian juga di Facebook, Tema Consulting, dan semoga bisa memberikan manfaat pengalaman dari Mbak Suci. Mbak Suci ini adalah beliau terleader Muslim. Insyaallah Muslim. Muslim insyaallah. Muslim. Dan tujuan diadakan webinar ini nanti ada sambutan dari CEO Tema Manasek, Kang Nurdin Hidayat, bisa menyampaikan sambutan sebelum kita mulai materi. Apa sih sebenarnya yang diadakan oleh Tema Consulting ini? Tujuannya kemana sih? Goalsnya kemana gitu? Apakah semata-mata hanya bisnis? Apakah memang tujuannya ada yang lain? Gitu. Silakan Kang Nurdin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nih, luar biasa nih materinya nih, dengan narasumber yang luar biasa. Jadi serasa reuni. Iya, reuni ya. Ini reuni perjalanan Andalusia nih kayaknya. Legend itu Om. Itu dia, iya. Saya diurusin sama Mbak Suci gitu kan, untuk keberangkatannya, tour leadernya Coach Surdi, jadi kayak reuni nih. Ya Alhamdulillah Allah pertemukan lagi. Maka ini momen yang spesial bagi saya bisa bertemu lagi dengan Mbak Suci, Pak Surdi, walaupun cuma melalui online ya. Tapi memang sekarang kan zamannya begini, nggak harus ketemu gitu kan. Saya aja sama Pak Arif ini tiba-tiba kenal di online ya Pak Arif ya. Masya Allah, tabarakallah, betul Pak. Masya Allah ya Pak Arif. Iya. Kenal di online. Padahal dulu sama-sama lagi di Saudi kok kita nggak ketemu ya.
Beda region Pak, yang satu di Jeddah, yang satu di Riyadh. Beda region ya. Zaman kita sih belum belum populer gini-gini ya Pak Arif ya. Betul. Ya alhamdulillah bisa dipertemukan walaupun cuma lewat online. Kapan-kapan harus kopdar nih Pak Arif nih. Insya ketemu ini. Allah. Insya Allah. Ya, Mbak Vinka, Mbak Keke, welcome join us. Ya, terima kasih sudah hadir. Pak Arif tinggalnya di mana Pak Arif? Bandung ya? Saat ini di Pak, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Oh Jakarta, siapa nanti kalau ke Jakarta kita Ya, ngopi-ngopi lah ya. iya Pak, kalau ke Jakarta nanti Ya. kita ini kontak-kontak. Insya Allah. Jadi sekarang aktifnya di telekomunikasi ya? Gimana Pak? Aktifnya di telekomunikasi berarti ya? Betul, background saya memang di Telkom ini sampai sekarang ya masih terus ini sih, terus mengamati dan terus aktif juga ya. Keren, luar biasa. Oke, alhamdulillah ini kita sekarang lagi berada di Bandung. Kalau di Bandung itu bawaannya pengennya nyari yang hijau-hijau memang. Jadi backgroundnya juga saya cari yang hijau-hijau. Ini asli loh pohon, bukan background bohongan. Enak benar itu asri. Baik, alhamdulillah. Jadi sebenarnya webinar ini adalah sarana kita untuk sharing, berbagi. Kalau ilmu itu kita bagikan kan Allah akan nambah ya. Allah akan tambah. Tapi kalau nggak dibagikan kan jadi kurang bermanfaat gitu. Nah, maka insya Allah kita niat baik, selalu berbagi apa yang kita tahu, apa yang kita miliki, dan itu ketika kita bisa berbagi tentunya keuntungan terbesar adalah untuk kita juga gitu kan, untuk kita juga. Maka webinar ini adalah forum sarana kita untuk silaturahim dan berbagi ya. Baik, berbicara dengan TFA ini sebelumnya kan sebenarnya kita ada TFA Manasik yang lebih dulu berdiri tahun 2015. TFA Manasik memang concern ngurusin secara bisnis B2B gitu kan. Jadi klien-klien kami itu travel, umroh haji khususnya dan Islamic tours. Jadi kita melayani kalau istilah di travel itu ada LE lah ya, land arrangement, ngurusin akomodasi, segala akomodasi di Saudi yang terdiri dari transport, catering, hotel, handling service, dengan segala detailnya. Nah, kita juga ngembangin selain di umroh haji ya, kita juga punya beberapa Islamic tours kayak ke Turki, Jordan, Aqsa, Cairo, Maroko, Spain gitu kan. Alhamdulillah itu sudah berjalan. Nah, TFA Consulting adalah pengembangan dari TFA Manasik di saat pandemi. Di saat pandemi. Karena TFA Manasiknya nggak bisa jalan gitu kan. Nggak bisa berjalan, servisnya sementara off. Akibat policy yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi, sementara off dulu umrohnya. Alhamdulillah Allah kasih jalan, Allah kasih petunjuk. Saya bisa ketemu intens dengan Coach Surdi, dengan teman-teman lainnya sehingga muncullah ide untuk TFA Consulting ini. Nah, yang perlu diketahui di TFA Consulting ini memang ada beberapa stressing point yang itu merupakan rentetan dari apa yang diperlukan travel. Gitu. Nah, pertama di Indonesia ini ya. Indonesia ini jelas sekarang kan sudah berubah. Kalau dulu perizinan itu ditangani oleh Kementerian Agama untuk izin umroh haji. Nah sekarang udah lebih ke sertifikasi, akreditasi. Maka kita punya beberapa poin yang bisa kita sinergikan, kerjasamakan dari TFA Consulting buat teman-teman yang di travel. Di antaranya adalah Certification Consultant for BPW, PPU, dan PIHK. Jadi kami hadir sebagai konsultan dan sertifikasi untuk BPW ya,
itu biro izin biro perjalanan wisata, terus kemudian PPW ini izin umroh, dan PIHK ini izin haji gitu kan. Yang kedua, kami juga punya poin di marketing consultant dan services. Jadi karena marketing sekarang polanya sudah online juga, maka yang kami sediakan adalah marketing tools yang sifatnya semuanya sudah online. Gitu. Terus yang ketiga, consultant management. Nah, pengalaman kami bagaimana menangani travel umroh haji internasional dan domestik ini kami lepas di consultant management ini. Jadi insya Allah kami siap membantu kalau memang dari rekan-rekan travel ada yang memerlukan bagaimana manajemen semestinya berlaku. Yang terakhir ini yang paling menarik yang sekarang lagi running well dan lagi berlari kayaknya, yaitu coaching, training, and domestic dan internasional. Jadi memang sekarang kan profesi itu harus disertifikasi dan itu menjadi syarat. Maka tour guide, tour leader sekarang juga certified. Dan ketika kita sudah certified, tentunya saya pikir tidak akan ada yang menolak gitu kan, walaupun kita bekerja di tempat orang gitu kan, di travel yang mungkin belum punya kita, tapi kita menunjukkan sertifikasi bagaimana kita layak sebagai tour leader dan tour guide. Next coach. Next. Ini suara saya jelas ya? Halo? Suara saya jelas? Ya, next. Oke. Ini dia selanjutnya. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, di Middle East ini yang sudah berjalan ya TFA Manasik-nya. Ini produk-produk TFA Manasik tercantum di brosur di samping, di mana kita punya land arrangement, visa, hotel, transportation, catering, ticketing. Ini adalah komponen-komponen yang diperlukan sama travel bagaimana proses untuk mengurus keberangkatan sampai pelayanan di Saudinya. Di Indonesia kita tidak mencari jemaah tentunya karena itu urusan retail, urusan travel, jadi kita hanya fokus di B2B dan pelayanan di Saudinya ini. Oke, next. Nah, ini yang tadi diceritakan sisi ketiga. Sisi ketiga ini berkaitan dengan information management system dan application, website, manajemen marketing software. Nah, jadi sebuah travel selain bagaimana harus well prepare di Indonesianya, di Saudinya saat action, ini juga faktor ketiga ini adalah faktor penunjang utama information dan teknologi, karena zaman now kan kebutuhannya udah begini ya, sudah harus beralih ke digital, dan jejak digital itu sampai kapanpun tidak akan pernah hilang. Kalau kita pakai manual kan mungkin kantornya terbakar atau kantornya kebanjiran, hilang. Kalau digital tinggal kita simpan di cloud gitu kan, ya sampai kapanpun itu bisa kita buka. Nah, ketiga unsur tadi, Indonesia, Middle East, information dan teknologi, ini sekarang menjadi pilar utama untuk bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, yang bisa kita sebut dengan kalau di travel itu ada istilahnya excellent service. Next, Pak. Nah, excellent service ini sebenarnya kalau dalam bahasa kita, kalau tiga ini udah komplit, Indonesia, Middle East, information dan teknologi, maka akan melahirkan services from heart gitu kan, pelayanan dari hati. Saya kira pelayanan dari hati itu pelayanan yang luar biasa, yang levelnya mungkin di atas excellent service ya, sehingga karena ini benar-benar dari hati,
maka para jemaah atau peserta tur juga akan merasakan sesuatu yang berbeda. Nice. Oh, ini beberapa flyer. Ini acara buat Desember ini ya, Coach ya? 1 dan 22 Desember. Oh, oke. Nah, ini pelatihan dan sertifikasi tour leader lagi di tanggal Desember ini ya. Ya. Desember tanggal berapa, Coach? 21 dan 22. 21 dan 22 ya. Oke, Ya. Pak Arif kemarin udah ikutan ya Pak Arif ya? Udah ikutan pelatihan dan sertifikasi ini ya Pak Arif ya? Alhamdulillah sudah tour guide. Gimana Pak Arif, ikutan pelatihan dan sertifikasi online lebih mudah atau lebih sulit atau bagaimana? Yang jelas alhamdulillah ini benar-benar terobosan baru ya, apalagi di zaman pandemi ini, Ustadz. Ini sangat membantu kita ya. Pertama di masa begini kan kita ya seperti yang tadi disebutkan, ini sedang sulit bergerak juga kan. Nah, jadi ini adalah apalagi ini saat yang tepat untuk ini dengan sertifikasi yang available gitu. Iya. Pak Arif, terima kasih Pak Arif. Kayaknya bentar lagi Pak Arif nih sudah punya travel jangan-jangan nih. Ini travel sudah ada ini Pak. Oh, oke. Nah, jadi makanya nanti nextnya mungkin mau ini juga nih, mau coaching untuk sertifikasi travelnya. Dengan senang hati, welcome Pak Arif, dengan senang hati, welcome. Kita ketemu di Bandung apa di Jakarta insya Allah. Ya insya Allah nanti bisa saling mengunjungi. Siap. Kita bikin dalam 3 bahasa berarti ya, Indonesia, Arab, Inggris ya. Insya Allah. Oke. Thanks Coach. Ini beberapa flyer yang sudah kita laksanakan. Jadi Pak Arif selain program-program yang kita miliki, kita juga punya webinar rutin untuk sharing berbagi ilmu ini. Kayak sekarang kita hadirkan Mbak Suci ini international tour leader ini, Muslim international tour leader, maka mungkin sharing ilmunya insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua ya. Insya Allah. Ya. Anyway, thank you lah buat semuanya, luar biasa support buat kami, ini energi buat kami. Ya insya Allah kita saling berbagi, saling memberikan manfaat, bersinergi dan berkah buat semuanya insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Kang Nurdin atas sambutannya. Nah, sebelum kita mulai acara, saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Ya. Mungkin ada yang belum kenal di sini. Mungkin Oke, ini profil saya. Saya adalah Sepdi Supriyadi. Saya seorang profesional coach dan praktisi di umroh dan haji. Saya certified di BNSP untuk coachingnya dan tour leader. Kemudian certified internet marketing practitioner dari Minda Traffic Malaysia. Profesional saya adalah tour leader di Saudi Arabia, Asia, Afrika, Eropa, domestik, dan saya saat ini di bisnis coach di beberapa properti syariah di Jawa Barat. Alhamdulillah. Dan kali ini sudah tergabung bersama kita itu dari praktisi tour leader Muslim itu dengan Mbak Suci. Profilnya beliau adalah kelahiran di Palembang ya, Mbak Suci. Masih muda sekali, tanggal 24 Maret 1991. Domisili saat ini di Depok dan pendidikan itu di 3 pariwisata dan sekolah tinggi pariwisata Trisakti. Pengalaman bekerjanya sudah luar biasa sekali, sudah banyak, dan pengalaman tour leadernya sudah banyak. Sertifikasi juga sudah beberapa ada yang diikuti. Ya, untuk itu sebelum kita mulai acara, mungkin
kita akan sedikit mereview apa sih yang dimaksud dengan tour leader gitu. Perbedaan tour leader dengan tour guide ya. Jadi tour leader adalah orang yang memimpin perjalanan mulai dari asal kota wisata, misal dari Jakarta, kemudian tujuannya kemudian kembali lagi ke Jakarta, itu adalah tour leader. Kalau tour guide adalah orang yang memandu menjelaskan objek wisata yang ada di negara tujuan atau di tempat tertentu seperti itu. Karena masih ada beberapa rekan-rekan travel juga yang menanyakan itu, bedanya tour leader dengan tour guide apa sertifikasinya berbeda gitu. Ya, itu sekilas apa yang saya sharing untuk perbedaan tour leader dengan tour guide. Nah, Mbak Suci ini adalah tour leader praktisi. Jadi Mbak Suci ini sudah pernah ke beberapa negara dan alhamdulillah beliau khusus Muslim. Nah, pengalaman spiritual apa yang sudah didapatkan oleh Mbak Suci selama mengikuti menjadi tour leader pada saat itu, mungkin bisa di-sharing ya nanti Mbak Suci. Nah, ternyata selain kita bisa melihat keindahan, kemudian menikmati makanan-makanan yang khas, mendengar suara-suara yang belum pernah kita dengar, ada satu kisah yang sebenarnya wajib kita sebagai tour leader untuk menyampaikan ini gitu. Karena di balik profesi kita pasti ada syiar ya. Syiar kita ini ternyata di balik profesi ada di tour leader salah satunya. Oke. Mbak Suci, Iya, sudah Mas siap? Uri. Insya Allah. Oke, Mbak Suci, saya mau tanya, ini profesi menjadi tour leader ini by accident atau by design? By design, sebenarnya by accident ya, tapi itu sudah maksudnya udah lama banget kejadiannya. Jadi ceritanya saya dulu tuh cita-cita pengen jadi scientist gitu, Mas Surdi. Karena kan papa saya orang kimia, terus juga pada saat SMA itu saya seneng banget sama pelajaran kimia, waktu itu kimia, biologi gitu. Terus akhirnya saya pilihlah kuliah di Malaysia waktu itu, Mas Surdi, jurusan biologi. Udah pas kan, jadi scientist kan harusnya kan. Keren. Cuman keren gitu. Cuman pada saat saya jalanin, kok kayak bukan diri saya gitu ya. Kalau saintis itu kerjanya di lab gitu ya, Mas Surdi, meneliti, terus baca buku. Itu kayak bukan diri saya banget. Dan akhirnya hasilnya saya jadi mahasiswa Nasakom, nasib 1 koma waktu itu. Jadi udah pasti di DO ya, Mas Surdi. Udah, akhir itu pada saat saya sudah keluar dari Malaysia, akhirnya saya kembali ke Indonesia. Saya bingung nih, aduh saya mau kuliah apa gitu. Akhirnya ya udah coba aja, kata papa saya, kuliah di universitas yang di sini gitu, di Indonesia. Saya cobalah waktu itu di UI, di Jogja, di Telkom, saya coba semua dan akhirnya luluslah di UI jurusan pariwisata. Gitu Mas Surdi. Awalnya saya nggak tahu pariwisata itu apa sih gitu. Cuman pada saat itu ternyata ada hal yang men-trigger saya kenapa saya bisa masuk pariwisata. Karena pada saat saya di Malaysia itu saya bergabung di komunitas Perhimpunan Pelajar Indonesia, di mana kan di situ ada semacam kayak kita ada proyek untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Di situ kayak semacam saya, waduh kayaknya bagus juga ya pariwisata Indonesia itu gitu. Ternyata pada saat saya gabung di pariwisata ternyata itu gitu alasannya, ada yang men-trigger saya gitu untuk masuk pariwisata, dan akhirnya ya sampai sekarang ini Mas Surdi gitu, lanjut aja gitu. dari nggak sengaja beberapa tahun yang lalu sampai sekarang gitu. Luar biasa pengalamannya. Nah, kita di sini nih mudah-mudahan dapat pelajaran apa sih hal menarik yang sudah didapatkan sama Mbak Suci nih? Karena kan leader Muslim nih saat ini tuh sebenarnya jarang Mbak Suci leader Muslim. Iya benar. Jarang sekali, dan kita juga di sini di Bandung ada yang namanya BTLCI ya. BTLCI itu Bandung Leader Community CLI ya, maunya Islam Muslim lah, Bandung Leader Community untuk Muslim. Itu ada di Bandung dan memang mereka saat ini sedang ke travel umroh haji ya, untuk mempromosikan dirinya, karena memang travel umroh haji pun kadang-kadang masih menggunakan tour leader yang
non Muslim. Oh gitu. Dan ada sesuatu yang belum disampaikan sebenarnya dari materi yang akan disampaikan. Nah, mungkin Mbak Suci di sini bisa ada disampaikan. Nanti saya tampilkan slide dari Mbak Suci. Boleh. Pengalaman apa sih yang luar biasa sekali dari Mbak Suci yang bisa di-sharing ke kita? Oke, silakan Mbak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya, ini saya bisa bergabung di acaranya TFA, karena sebelumnya ini kan saya karena pandemi ini terpaksa jadi ibu rumah tangga seutuhnya. Jadi bukan terpaksa sih, ya memang sudah tugas, cuman ya karena kita pandemi ya semuanya terhambat, pariwisata juga terhambat. Dan kemarin ini kan saya ditawarin sama Mas Surdi, Ci mau nggak sharing di ini webinarnya TFA. Aduh, Mas Surdi saya bilang, kayaknya saya belum pantas deh gitu kan, ini pasti pesertanya banyak yang praktisi gitu kan, pengalamannya sudah banyak gitu, kayaknya belum pantas. Cuman balik lagi ke tadi yang disampaikan sama Pak Nurdin, kalau ilmu itu nggak disampaikan itu akan jadi menguap aja gitu kan, jadi akan lupa gitu. Jadi ya di sini coba kita sharing aja ya, sebenarnya saya tidak bermaksud untuk menggurui, cuman apa pengalaman yang bisa saya dapatkan mungkin bisa jadi pelajaran ya Mas Surya untuk kedepannya. Dan di sini alhamdulillah udah ada 14 orang ya yang bergabung termasuk saya. Oke, makasih banyak teman-teman semuanya. Lanjut Mas Surdi. Oke, ini yang biodata saya. Nama saya Suci Oktaviana Putri. Saya kelahiran tahun 91. Kelahiran tahun 91. Kemudian alhamdulillah saya Muslim. Saya domisili di Depok. Ini nomor telepon saya 089981011801, bisa dikontak via WhatsApp. Terus pendidikan saya tadi sudah di-mention sama Mas Surdi, saya lulusan dari Universitas Indonesia dan STPT Trisakti. Terus pengalaman bekerja saya pernah bekerja di G2 Travel, itu travel wholesaler ya. Mungkin teman-teman sudah tahu, wholesaler khusus mereka lebih ke Europe, kemudian Amerika, lebih ke situ. Terus kemudian terakhir itu saya di ISQ Tours Travel, itu kurang lebih 7 tahun. Dan pengalaman tour leader, alhamdulillah diberi kesempatan pernah menjajaki Jawa Bali, kemudian pernah jadi coach juga untuk study tour leader umroh, Eropa, China, Turki, alhamdulillah sudah diberi kesempatan. Terus untuk sertifikasi terakhir, saya juga tour leader sertifikasi BNSP sampai tahun 2021. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan untuk perpanjang. Oke, lanjut. Oke, nah kenapa saya memilih profesi tour leader? Oke, tadi kan saya sudah saya tadi sudah cerita sedikit kenapa saya pilih tour leader, itu karena saya tidak sengaja dicemplungin ke dunia pariwisata. Artinya ini by design oleh Allah sendiri ya gitu, karena tadinya cita-cita saya pengen jadi scientist, ternyata itu nggak berhasil. Akhirnya saya dimasukkan ke jalan takdir di dunia pariwisata itu. Alhamdulillah sih ya cocok lah gitu dengan diri saya gitu. Terus kemudian jalan-jalan gratis terus dibayar. Nah ini yang semua orang pengen ya gitu kan. Biasanya kita jalan-jalan mengeluarkan uang gitu kan, tabungan kita harus terkuras gitu. Cuman kalau kita jadi tour leader ini kita bisa jalan-jalan gratis terus dibayar, dapat pengalamannya juga, dapat uang gitu kan, siapa yang nggak mau gitu. Nah terus kemudian yang ketiga itu adalah mengasah communication skill dan leadership, yaitu terbentuklah ya dari sosok seorang tour leader itu, karena kita harus punya skill komunikasi dan juga harus punya skill kepemimpinan. Dan yang keempat itu adalah mimpi dari kecil. Nah, mimpi dari kecil ini
ya apa ya, mimpi kanak-kanak lah gitu. Dari dulu tuh memang cita-cita pengen keliling dunia, sampai saya bikin kayak semacam apa namanya, peta hidup, roadmap, peta hidup. Nanti ketika saya lulus SMP saya mau SMA di mana, lulus kuliah nanti saya mau kemana gitu, sampai bener-bener wah banyak banget gitu. Nanti saya tampilkan ini. Mas Udi, lanjut Mas Udi. Ada nggak roadmap yang pernah dibuat sih? Ada. Coba di Ada. slide selanjutnya ada nggak ya? Yeah. Lagi selanjutnya lagi Mas Udi. Yang roadmap. Iya. Ini. Ini yang peta hidup yang pernah saya bikin ya. Yang di sebelah kanan itu sebenarnya salah satu capture aja. Soalnya saya agak malu menampilkan yang kiri, soalnya agak muluk gitu. Muluknya artinya saya pengen jadi apa namanya, artis di Korea, pengen belajar psikologi di Inggris, ya itu muluk banget. Tapi yang ternyata yang kesampaian apa namanya, di sebelah kanan ini gitu, bahwa saya pengen keliling dunia kayak semacam ke Turki, ke Kamboja, terus ke Arab Saudi, terus juga di sebelah kanannya saya sampai tulis apa yang harus saya lakukan untuk mencapai itu gitu, sampai sedetail itu waktu itu. Dan ternyata beberapa tahun kemudian hal itu kesampaian gitu. Jadi apa yang saya tuliskan walaupun tidak semuanya, namun 80% itu kesampaian dari hasil roadmap yang saya coret-coret ketika waktu saya masih belia, masih remaja waktu itu gitu. Bahkan saya nggak tahu luar negeri itu seperti apa sih, terus juga orang Turki itu kayak gimana sih, saya nggak tahu gitu. Kok mereka bisa mancung, kok orang kita pesek gitu, saya nggak tahu gitu sama sekali gitu. Jadi ya itulah, mungkin ya memang benar apa namanya, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau misalnya kita memang pengen sesuatu, ungkapkanlah, doakan, kemudian tuliskan dan usahakan gitu. Jadi ya selama itu kenapa saya mencapai tahap seperti ini, ya karena memang saya mengusahakan memang sedari kecil kayak gitu. Lanjut yang slide sebelumnya aja Mas Surdi. Ya, ini juga ada alumni dari STPT nih, Pak Muhammad Fajar Akbar. Oh ya, assalamualaikum Mas Fajar, masya Allah, alumni tahun 2002 UPW, ya Allah. Ya. Berarti senior saya nih kayaknya nih. Aduh. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini rata-rata alumni tour leader dan tour guide yang bergabung. Alhamdulillah, masya Allah. Semoga ya ilmu saya yang sedikit ini dijadikan untuk pengalaman berbagi, insya Allah ya. Allah. Oke. Nah, ini kemudian saya lanjut. Saya itu juga terinspirasi oleh pengembara ya, Muslim, traveler Muslim lah istilahnya. Yaitu adalah Ibnu Battuta. Mungkin sebagian besar teman-teman udah tahu ya siapa beliau. Beliau itu adalah traveler Muslim yang menjelajahi dunia, bahkan yang pernah waktu itu saya baca pernah menemukan benua Amerika sebelum Christopher Columbus. Itu adalah Ibnu Battuta, ternyata bukan orang Amerika, bukan Christopher Columbus, bukan orang Barat, ternyata Muslim gitu. Jadi ya saya terinspirasi dari beliau. Kenapa? Karena beliau itu melakukan perjalanan selalu dengan hikmah. Pasti ada hikmah. Terkadang ya, bukan kalau saya dengar cerita dari teman-teman saya yang satu profesi, mereka ya kalau kerja tour leader ya on duty aja gitu. Gimana sih kita cara dapetin tips yang banyak dari tamu gitu. Terus gimana sih kita dapetin komisi yang banyak, atau gimana sih ya, pokoknya semuanya halnya tentang cuan lah gitu. Kalau teman-teman saya satu profesi gitu, mungkin ya kalau teman-teman di sini ikut di sini beda ya, ingin menemukan niat yang berbeda dari perjalanan tour leader itu apa gitu, bukan sekedar hanya uang atau cuan gitu. Jadi ya kalau di sini sih saya mengcopy diri saya itu sebagai Ibnu Battuta, walaupun saya bukan Ibnu Battuta, tapi saya ingin setiap perjalanan saya kemanapun saya harus mengambil hikmah dari situ gitu. Dan ini adalah salah satu kata-kata Ibnu Battuta yang saya copy, yang saya suka, itu adalah traveling membuat Anda terdiam.
lalu mengubah Anda menjadi pendongeng. Benar. Ketika kita traveling, kalau kita mengambil hikmah, pasti ada hal yang bisa kita ceritakan, baik atau buruk, kepada keluarga yang kita di rumah atau teman-teman kita gitu. Misalnya, pada saat teman-teman melakukan perjalanan umroh haji ke Tanah Suci. Ketika pertama kali teman-teman melihat Baitullah, apa yang teman-teman rasakan? Biasanya Nangis. iya, menangis atau apa terharu, ada lagi nggak? Bahagia. Terus ada mungkin pengharapan yang ingin disampaikan di depan Baitullah kepada Allah, betul ya? Nah, ternyata nggak semua orang, Mas Surdi, yang teman-teman yang dapat pengalaman spiritual seperti itu. Seperti contoh saya sendiri, ini terjadi sama saya sendiri karena pada saat waktu pertama kali saya ditugaskan umroh ke Tanah Suci, saya itu masih waktu itu orientasinya uang. Ntar kalau misalnya saya 7 hari tugas umroh haji dapat dolarnya segini nih gitu kan. Terus kalau misalnya saya ajak belanja tamu-tamu dapat uangnya segini dong gitu. Itu yang pertama kali, dan hasilnya apa? Hasilnya saya tidak mendapatkan apa-apa di perjalanan waktu itu gitu kan. Nah, namun pada saat saya ditugaskan kembali, saya seperti mendapatkan hidayah. Hidayahnya itu apa? Waktu pada saat saya umroh ditugaskan lagi ke Tanah Suci, yaitu tadi apa yang teman-teman rasakan, seperti rasa luar biasa, rasa wow, takjub, itu baru pertama kali saya rasakan, dan itu tidak semua orang yang bisa mengalami. Bahkan ada beberapa teman saya yang bilang katanya, saya lihat Ka'bah biasa aja kok gitu. Ada yang bilang gitu, mungkin karena mereka sudah berkali-kali ya gitu lihat Ka'bah. Tapi pada saat saya terakhir kali melihat Ka'bah, pas yang kedua kali, ya Allah, kemana aja saya gitu. Kok saya selama ini hanya memikirkan uang, saya hanya memikirkan aktivitas saya sebagai tour leader yang baik itu seperti apa gitu. Tapi saya tidak pernah memberikan cerita yang inspiratif kepada jamaah-jamaah yang saya bawa gitu. Jadi saya di situ minta ampun, mohon ampun, seampun-ampunnya kepada Allah, dan alhamdulillah itu terbawa ketika saya perjalanan ke selanjutnya gitu. Lanjut Mas Surdi. Oke, lanjut. Nah, oke. Ini yang kendala ya, sebenarnya kendala kita sebagai tour leader muslim. Apalagi yang perempuan, yang wanita, yang muslimah, itu kendalanya pasti apa? Memakai hijab. Kalau misalnya teman-teman di travel yang konvensional, saya nggak tahu ya sekarang, karena saya yang tahu sekarang udah zamannya udah orang-orang semua udah pada melek sama wisatawan muslim, jadi ya kita sebagai tour leader muslim itu sangat welcome di travel konvensional. Cuman kalau dulu saya pada saat saya pertama kali melamar kerja itu pasti diperhatikan hijab. Kamu memakai hijab gitu. Ntar kalau misalnya tugas kamu harus lepas hijab loh gitu. Jadi ya salah satu kendala saya itu adalah memakai hijab. Dan dulu juga saya bekerja di travel yang non muslim juga gitu kan, yang dimana karir perempuan, terutama perempuan yang pakai hijab itu tidak bisa diperhitungkan gitu, hanya bisa jadi orang yang di belakang layar. Dalam hati saya, aduh gimana nih ya cara saya bisa bisa bekerja tapi tetap terus berhijab gitu, tetap terus sholat, tetap bisa makanan halal walaupun saya traveling ke luar negeri yang notabene negara non muslim
Dan akhirnya alhamdulillah saya dipertemukan sama travel muslim, yaitu di ISQ Tours Travel gitu. Next. Nah, di travel saya yang terakhir ini itu memang mereka mencanangkan namanya wisata muslim dan halal. Kenapa wisata muslim? Karena memang target dari market travel ISQ Tours Travel itu adalah muslim. Bisa dibayangkan nggak? Muslim di Indonesia ada berapa? Mungkin ada puluhan, ya mayoritas 80% di Indonesia itu adalah muslim gitu kan. Cuman dari mata penglihatan saya, wisatawan muslim ikut grup yang non muslim misalnya. Non muslim itu artinya kayak makanan halalnya tidak dijaga, terus juga waktu sholatnya itu tidak dijaga. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan visi saya itu pengen bergabung dengan travel muslim, di mana kita bisa meng-create, kita bisa menciptakan grup tour dengan bisa ada waktu sholatnya dan juga ada disediakan makanan halalnya gitu, Mas Surti. Next. Oke. Nah, kenapa saya harus menjadi tour leader muslim atau muslimah? Pertama, itu sebagai sarana dakwah di dunia pariwisata. Karena kan seperti teman-teman tahu bahwa dakwah itu ya paling di dalam majelis ya, di dalam majelis. Terus kemudian dakwah itu disampaikan oleh para ustadz atau ustazah atau para kiai, habib, ulama. Tapi ternyata saya yang mungkin bacaan Qur'annya masih terbata-bata, terus kemudian saya yang ilmu agamanya juga yang tidak begitu dalam, mungkin fikihnya atau syariatnya juga nggak begitu dalam. Tapi di sini di pariwisata ini kita bisa menjadi pendakwah. Bagaimana caranya? Yaitu mengajak wisatawan ke negara-negara muslim atau negara-negara non-muslim dengan makanan halal dan waktu sholat. Seperti itu. Dan ternyata ketika kita melakukan perjalanan seperti itu lebih enteng gitu. Kita lebih, wah ternyata saya ini khalifah juga ya gitu. Nggak harus saya jadi ulama atau nggak harus saya jadi ustazah, tapi saya bisa jadi pendakwah menyampaikan syiar kebaikan. Betul, nah, banyak juga yang bilang gini sih, kalau di dalam masjid, di majelis-majelis itu namanya ceramah. Kalau dakwah di setiap profesi itu pasti ada dakwah. Betul. Jadi apapun profesi teman-teman, baik itu misalnya contohnya guru juga pendakwah ya. Terus kemudian apalagi? Dokter. Ya, dokter juga bisa, dokter ataupun banker ya. Semuanya bisa kita jadikan sarana untuk dakwah, untuk mensyiarkan apa yang kita ketahui tentang Islam, apa yang kita ketahui tentang kebaikan bisa kita sampaikan. Nah, ini adalah contoh dalil-dalil yang saya ambil yang sebagai niat saya atau motivasi saya untuk terus menjalankan profesi ini. Yang pertama adalah mengajak berdoa dan sholat safar sebelum berpergian. Jadi Mas Surdi dan teman-teman, ini adalah ritual saya sebenarnya sih. Ya mungkin teman-teman saya di kantor itu jarang yang punya ritual ini. Tapi kalau saya itu sebelum mengajak peserta untuk bepergian, misalnya H-1, itu biasanya kan SOP di travel ISQ itu harus membuat WhatsApp group. Tujuannya apa? Tujuan untuk memperkenalkan seluruh tamu, kemudian untuk memperkenalkan tour leadernya sambil kita menjelaskan mengenai meeting point, kemudian reminder mengenai cuaca dan lain-lain ya. Nah, jadi pada saat saya briefing di WhatsApp group ataupun melalui via telepon, saya tidak lupa mengajak untuk para peserta bahwa Bapak Ibu jangan lupa
kita sempatkan untuk berdoa dan juga sholat safar sebelum bepergian. Karena apa? Karena saya ingat di hadis riwayat Al-Bukhari bahwa ada 3 doa mustajab yang dikabulkan dan tidak ada keraguan, yaitu pertama orang yang terzolimi, yang kedua orang yang musafir. Nah, kita ini nanti pada saat melakukan perjalanan itu adalah musafir, di mana pasti ada hal-hal yang tidak diinginkan pada saat perjalanan. Kita tidak tahu karena di perjalanan di lapangan itu pasti akan macam-macam. Entah itu permasalahan di di situasi perjalanan, atau yang kedua adalah permasalahan di tamu-tamu itu sendiri. Kita nggak tahu akan menghadapi tamu-tamu seperti apa. Jadi dengan saya mengajak tamu-tamu saya seperti itu adalah doa saya, permintaan saya kepada Allah, ya Allah, tolong sekalian juga ya lembutkan hati Bapak Ibu yang akan ikut di perjalanan ini gitu. Kalaupun misalnya ada komplain, nggak terlalu parah-parah amat lah gitu, saya bisa handle gitu. Jadi ya intinya gitu. Jadi sekalian kita meluruskan niat juga. Tuh. Terus kemudian yang kedua itu adalah mengenalkan kebudayaan bangsa lain kepada wisatawan. Nah, ini saya copy dari dalil surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita saling mengenal. Nah, di situ kita ajak juga bahwa Bapak Ibu mohon dimaklumin ya kalau misalnya orang Jepang itu on time, atau mohon dimaklumin kalau orang Turki itu memang cara bicaranya tegas, atau ya macam-macam lah gitu. Jadi ya supaya tidak ada rasa gondok atau tidak ada rasa biasanya kan ada yang tamu-tamu mungkin yang kok lokal guide ini kayak gini sih cara ngomongnya, atau kok kayak supirnya maunya cepet-cepet sih gitu. Biasanya seperti itu gitu. Nah, ini untuk memahami ke wisatawan bahwa memang kebudayaan bangsa lain itu berbeda. Dan yang terakhir ini adalah, yang paling utama adalah ternyata kita berjalan-jalan itu merupakan perintah Allah. Tertulis dalam surat Al-Mulk ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjuru dan makanlah sebagian rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali dibangkitkan. Jadi memang profesi tour leader, kita jalan-jalan ini merupakan ibadah juga dan perintah Allah juga, seperti itu. Itu di surat Al-Mulk ayat 15. Oke, next Mas Sobi. Nah, ini saya akan menceritakan sekelumit kisah saya seperti waktu itu perjalanan ke Korea. Mungkin teman-teman banyak yang mengira atau ada yang belum tahu bahwa ternyata di Korea itu memiliki makanan halal juga, restoran halal juga, dan juga ternyata di sana memiliki masjid dengan lafaz Allah yang terbesar, di mana di negara kita pun belum ada yang memiliki tulisan lafaz Allah yang terbesar, tapi di Korea ada gitu. Itu Masya Allah banget ternyata. Dan juga ini adalah restoran halal yang kami kunjungi pada saat perjalanan ke Korea. Itu ternyata di situ juga kita bisa melaksanakan sholat. Ada beberapa tempat untuk sholat, masjid juga ada di daerah Itaewon. Terus kemudian ini restoran yang bersertifikasi halal oleh MUI sekitar sana di Korea gitu. Oke, next Mas Sudi. Oke, nah ini adalah kisah di Jepang, Islaminya Jepang. Kenapa saya bilang Islami dalam tanda kutip? Ada yang tahu nggak agama dari orang Jepang itu apa rata-rata sebagian besar? Shinto.
Oke, ada yang mungkin bilang ateis ya, tidak ada agama. Cuman kalau Shinto itu sebenarnya bukan agama, tapi dia lebih ke kepercayaan kepada dewa matahari. Tapi sebenarnya ternyata pada saat saya melihat tipikal orang Jepang itu kok seperti sama dengan nilai-nilai yang Islam ajarkan, seperti jaga kebersihan, disiplin, tertib, terus kemudian menghargai orang-orang wisatawan atau orang-orang baru, itu mereka sangat welcome banget. Dan Jepang ini termasuk negara yang paling telaten untuk urusan makanan halal. Mereka sampai sebegitu telitinya, sebegitu penelitiannya itu benar-benar mendalam. Sampai beberapa kali ya Mas Surdi ya, orang Jepang datang ke kita untuk meneliti apa sih yang dibutuhkan sama wisatawan Muslim itu, makanan halal itu seperti apa. Bahkan ya mereka lebih paham definisi halal itu sendiri daripada kita orang Muslim gitu. Jadi ya itu yang saya kutip Islami, walaupun mereka beragama lain tapi kok hatinya Islami banget gitu ya. Terus kemudian setiap saya bawa tamu ke Jepang itu luar biasa ya. Biasanya kalau orang kita di sini itu kalau mau on time itu susah banget ya. Mau on time susah banget. Terus kemudian biasanya kita nggak sengaja buang sampah sembarangan. Berisik, susah diatur, biasanya gitu ya untuk mindset orang-orang Indonesia. Tapi ternyata orang Indonesia bisa adaptif ketika di Jepang. Mereka bisa on time, mereka bisa kita semua itu bisa ikut waktu, aturan, terus bersih, benar-benar sangat bersih gitu kan. Kenapa? Karena kita terbawa sama kedisiplinan Jepang gitu. Dan juga kita juga sangat amazed banget lah dengan situasi dan juga kondisi yang ada di Jepang itu gitu. Kok mereka bisa seperti itu gitu. Dan ini yang slide yang sebelah kanan ini saya bersama tamu-tamu. Jadi ini sebenarnya ada kisah ya. Di Jepang itu ada namanya kayak overtime supir, di mana supir itu hanya bisa driving itu selama kalau nggak salah 8 sampai 10 jam kalau nggak salah. 8 sampai 10 jam itu start dari si driver itu start engine, artinya pada saat si driver itu menghidupkan mesin. Dan itu kita tidak boleh melampaui batas overtime driver itu. Kalau kita melampaui batas overtime driver, pertama si travel itu harus membayar penalti. Namun untuk membayar penalti ini tidak semua perusahaan bus yang mau menerima, karena di Jepang itu sudah strict sekali aturannya. Jadi biasanya kan kalau kita ya udahlah Mbak bayar aja nggak apa-apa gitu kan, tamu-tamu kita gitu. Cuman kalau di Jepang ini nggak bisa. Jadi apa yang terjadi adalah yang kedua si driver itu bisa diskors, tidak bisa driving selama 6 bulan kalau melebihi batas waktu overtime. Dan yang ketiga, si travel yang menyelenggarakan itu bisa di blacklist oleh perusahaan bus sampai sebegitu detailnya gitu. Jadi ada satu kejadian, tamu-tamu Indonesia ini kan wisatawan Indonesia doyan banget ya belanja gitu. Dan pada saat itu kita sedang ada di Osaka. Di Osaka itu ada satu tempat perbelanjaan namanya Shinsaibashi Area. Itu tempat barang-barangnya lumayan inilah ya, murah ya gitu. Jadi tamu kita tuh pengen spare time, pengen menghabiskan waktu di sana sampai malam gitu. Tapi ternyata keadaan bus tidak memungkinkan. Akhirnya saya kasih solusi, Bapak Ibu, ini karena bus tidak bisa kita pakai, driver juga harus istirahat. Bagaimana kalau kita naik MRT aja? Kebetulan hotel dekat dengan stasiun MRT dan juga jarak dari stasiun MRT ke Shinsaibashi tidak begitu jauh. Oh iya, mau Mbak Suci, mau. Akhirnya
saya ajaklah itu tamu-tamu sama dibantu juga sama local guide untuk ke Sinsai Bashi seperti itu, naik MRT. Seru juga sih ini perjalanan, jadi kayak semacam experience untuk tamu-tamu kita gitu, untuk wisatawan. Mereka lihat langsung bahwa pada saat naik MRT orang Jepang itu benar-benar baris rapi banget, ada line kuningnya, terus juga pada saat naik eskalator juga tidak ada yang mendahului, semuanya ada tempat masing-masing seperti itu. Oke, lanjut Mas Surdi. Nah, ini kisah di negeri transit para nabi. Ada yang tahu nggak ini di mana? Udah tahu lah ini di mana. Di Jordan ya? Iya, betul. Di Jordan, Aqsa. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah sering ke sini? Ada yang sudah pernah mungkin? Ada nggak? Baru mau. Pak Yudi. Pak Yudi. Kapan Pak Yudi rencananya mau ke sini, Pak Yudi? Lagi ngumpulin duit. Mau dibuka juga ya Pak Yudi? Iya, bordernya juga belum dibuka ya. Jadi ini sekalian share pengalaman aja ya. Jadi kenapa saya sebut transit negeri transit? Kalau biasanya kan teman-teman nyebutnya negeri jejak Rasul atau napak tilas jejak Rasul. Tapi kalau ini saya sebutnya biar beda, negeri transit para nabi. Karena ketika di sana itu saya sadar, wah ternyata Jordania, kemudian Yerusalem, terus ada Mesir juga, itu tempat para nabi atau rasul itu untuk transit lah gitu, untuk tinggal sementara. Ada juga tinggal memang dan dikuburkan di situ, ada juga makomnya, ada yang tinggal di situ juga. Jadi memang benar ya, namanya Jordan, Yerusalem, yaitu termasuk negeri Syam. Jordan, Yerusalem, Syria itu termasuk negeri Syam. Nah, tujuan utama saya perjalanan ini itu saya membawa wisatawan menuju ke Masjidil Aqsa, masjid ketiga sebelum Mekah, Madinah, dan juga di Aqsa di Yerusalem. Cuman untuk masuk ke Yerusalem itu kita harus melalui border imigrasi Israel. Itu yang yang lumayan challenging ya, pada saat setiap kita sebelum keberangkatan dan juga pada saat keberangkatan, pada saat masuk pun itu challenging juga itu buat saya. Kenapa? Karena ya yang kita tahu memang ketika memasuki border Israel itu untuk Muslim pastinya ada pemeriksaan yang birokratif ya, yang panjang gitu. Untuk apply visanya saja wisatawan Indonesia membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 45 hari kerja. Dan biasanya visa issue biasanya itu bahkan yang paling parah itu saya 2 jam sebelum masuk ke border itu pernah baru visa di issue, visa baru keluar. Jadi ya memang sangat deg-degan banget. Dan setiap saya bawa ke Masjidil Al-Aqsa ini tur, saya selalu yakinkan kepada para jamaah ataupun ke para tamu yang kita bawa bahwa perjalanan ini bukan untuk senang-senang loh Bapak Ibu. Ini perjalanan sama saja kita perjalanan ke Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Kita bisa masuk atau tidak ke Masjidil Al-Aqsa, kita bisa masuk ke Yerusalem, lolos imigrasi Israel, itu merupakan kehendak Allah. Dan juga tidak bisa masuk juga berarti Allah tidak mengizinkan. Jadi ya saya selalunya minta keikhlasan hati dulu kepada para jamaah. Kenapa? Karena pada saat di imigrasi itu juga peluang untuk kita tidak bisa masuk itu ada aja.
ada aja, entah kita kayak waktu itu saya pernah bawa jamaah umroh plus Aqsa. Jadi jamaah tersebut sebelum berangkat foto di pasportnya kan gondrong ya, sebelum berangkat juga gondrong. Dan ketika setelah umroh itu kan pasti dipelontos kan ya kepalanya. Biasanya kan jamaah laki-laki dipelontos kepalanya. Nah, ketika pas masuk ke Masjidil Aqsa itu pemeriksaannya panjang banget karena orang Israel mengira bahwa si jamaah ini adalah orang yang berbeda. Di foto paspor itu fotonya gondrong, tapi pada saat habis umroh itu rambutnya dipelontos gitu kan. Jadi ya itu saya sempat tertahan di imigrasi sekitar 6 jam di imigrasi Israel itu. Ya luar biasa banget itu pengalamannya, dan saya sendiri juga pernah tertahan di imigrasi Israel itu sekitar 4 jam. Saya sampai hotel itu bisa sampai subuh waktu itu karena pemeriksaannya di Israel waktu itu di Taba. Oh, itu dari Mesir ya? Iya, itu di Mesir. Kalau Mesir itu ribet lagi dia pemeriksaannya. Masih mending kita lewat Jordan karena pemeriksaannya nggak begitu panjang. Tapi kalau lewat Taba, apalagi pada saat Isra Mi'raj, wah itu karena perayaannya 3 agama itu. Ada perayaannya umat Yahudi, perayaannya umat Nasrani, sama perayaannya umat Muslim. Isra Mi'raj itu ramenya luar biasa, antriannya sampai mengular keluar gitu Mas Surdi. Dan yang ini ada foto visa permit yang ketika saya dapatkan di Israel yang warna biru itu adalah visa permit untuk masuk. Kemudian yang warna pink itu visa permit ketika keluar. Dan ini adalah kayak semacam border tax ya, yang terakhir itu border tax. Dan yang ini adalah foto saya di depan pohon sahabi, the only living sahabi atau satu-satunya sahabat Rasul yang masih hidup itu di Jordania. Kenapa ini dikatakan sahabat Rasulullah pada saat itu? Ini yang pernah singgah di situ ya beliau? Iya, pada saat perjalanan dari Mekah menuju ke negeri Syam, itu beliau sempat singgah di sini karena pohon ini adalah pohon satu-satunya yang yang hidup pada waktu itu di tengah padang pasir. Dan memang ini padang pasir yang sangat luas dan hanya pohon ini yang hidup sampai sekarang. Umurnya juga ribuan tahun. Untuk jenis pohonnya ini namanya pohon aprikot gitu. Oke, next Mas Surdi. Nah, ini adalah sekelumit perjalanan Eropa, Afrika yang mendewasakan. Teman-teman, ada yang sudah bawa grup ke Eropa di sini? Atau Afrika? Ada? Ada teman-teman? Pak Arif? Saya sering bawa keluarga aja. Oh, kemana Pak Arif? Kebetulan memang ini pertama saya dulu kan ini bekerja di Swedia, lalu pernah bekerja juga di Jerman, lalu kalau ke Amerika ini touring pribadi ya dengan keluarga. Wow. Lalu Australia. Masya Allah, keren banget ya. Alhamdulillah. Aduh, saya pengen banget tuh Pak Arif kalau jalan-jalan sama keluarga gitu, lagi nabung nih. Insyaallah. Jalan-jalan keliling Eropa, Amerika, insya Allah ya. Jadi ya, ini sedikit cerita aja nih Pak Arif dan teman-teman lainnya. Jadi waktu itu ini adalah perjalanan pertama saya ke Eropa, dua benua lagi, 2 negara, 2 benua, Eropa sama Afrika, yaitu perjalanan Maroko Spain. Sebenarnya waktu itu tour leadernya bukan saya, ya Mas Surdi ya, bukan kita berdua ya Mas Surdi ya waktu itu ya. Kita berdua itu. Cuman ada foto saya itu. Cuman waktu itu harusnya bukan kita berdua yang bawa. Ternyata yang tour leader utama yang harus bawa itu berhalangan. Akhirnya kita jadi tour leader dadakan dan kita berdua memang first timer ya.
waktu itu ya, first time bawa ke Maroko, Spanyol, dan cukup kaget juga ya, cukup kaget, apalagi bagi saya yang biasa bawa ke negara-negara yang comfort, zona nyaman. Negara-negara zona nyaman itu kayak apa? Kayak Turki, terus juga negara Saudi, itu negara-negara zona nyaman. Tapi ketika sudah masuk ke Eropa, Afrika, itu benar-benar zona tantangan banget buat kami gitu, apalagi yang first time. Walaupun waktu itu kami pakai escort, cuman ya escortnya agak sedikit miskomunikasi, jadi turnya ya bikin kami cukup inilah, dimarahin tamu gitu. Tapi nggak apa-apa, itu pengalaman. Jadi perjalanan Eropa ini kenapa menurut saya mendewasakan, karena ya Eropa ini banyak sekali ya, apalagi yang Eropa Barat itu termasuk yang kita kan melewati beberapa negara, pasti melewati beberapa border, dan juga melewati beberapa bahasa, kemudian orang, driver gitu. Jadi ya kalau bisa dikatakan perjalanan ini kayak semacam melatih tour leader. Bahkan kalau tour leader senior, dosen saya juga bilang, kamu belum dikatakan tour leader kalau belum bisa menjalankan program Eropa, katanya gitu. Kenapa? Saya baru tahu. Kenapa? Karena di Eropa ini sendiri, kalau di negara-negara lain kan kita dimanjakan dengan adanya local guide. Benar nggak? Ada local guide kayak Turki enak banget itu jalaninya. Ada local guide berbahasa Indonesia, itu mantep bahasa Indonesianya. Jadi kita tinggal duduk manis, tinggal melit grup, tinggal ya paling ada beberapa hal teknis yang bisa kita urus gitu. Tapi kalau masalah soal sejarah, kemudian soal ini semuanya sudah diurusin sama local guide. Tapi kalau Eropa itu nggak ada. Mereka adanya escort guide, dan itu sebagian besar adalah English speaking guide gitu. English speaking guide sebenarnya kita berdua bisa bahasa Inggris, cuman ketika kita tidak bisa memahami medannya itu seperti apa, kayak waktu itu kita kaget banget ternyata pada saat kita mau menuju ke Spanyol, kan kita dari Maroko ya, dari Maroko menuju ke Spanyol, ternyata di pelabuhannya itu tidak ada porter. Itu kita kaget banget, tidak ada porter, mana kita bawa jamaahnya sepuh-sepuh ya, umur 70 tahun, 80 tahun, itu challenging banget. Jadi ya kita berdua ya Mas Rudi ya, angkat koper gitu langsung, dan untuk pintu masuk kapalnya pun itu ada di lantai 2 ya, jadi kita naik tangga gitu, angkat koper. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ada kesalahan juga pada saat itu saya buat ketika tur ini di highlight untuk menuju ke Istana Alhambra. Ternyata ada miskomunikasi juga pada saat itu dengan vendornya. Si vendornya itu ternyata belum mendapatkan tiket masuk ke Istana Alhambra itu. Gitu. Dan akhirnya ya jamaah pada marah waktu itu, dan banyak hal lagi yang nama restorannya, tempat restorannya, tapi alhamdulillah bisa dihandle dengan baik ya waktu itu ya Mas Surti. Dari situ saya belajar suatu saat saya bisa jadi orang tim product dan operation tour, saya nggak boleh begini. Saya harus menjelaskan detail kepada tour leader fasilitas apa yang bisa didapatkan, fasilitas apa yang tidak didapatkan. Terus kemudian saya juga harus menjadi tim product operation yang kooperatif, karena sebelumnya saya hanya sales waktu itu, hanya travel consultant, hanya menerima aja gitu. Oh kayak gini ya itinerary-nya, oh ternyata kita kunjungannya ke sini, tapi saya tidak teliti lagi, dan akhirnya saya minta ke bos saya waktu itu, boleh nggak saya jadi tim product operation, saya yakin dan percaya saya bisa teliti gitu. Akhirnya alhamdulillah saya menjadi tim product operation khusus untuk wisata muslim, dan alhamdulillah ya sampai terakhir kemarin, sampai bulan tahun 2020 ini saya menjadi
tim product operation merancang tur-tur di ISQ Tours Travel seperti itu gitu. Dan ini adalah gambar-gambar lokasi di mana saya ada di Cordoba, yaitu tempat di mana awalnya itu adalah universitas dan masjid, namun telah dialih fungsikan menjadi gereja sampai sekarang gitu. Bahkan di sini masih ada peninggalan-peninggalannya seperti mimbarnya masih ada, terus kemudian kaligrafinya juga masih ada, itu masih tertulis jelas. Cuman yang miris, yang bikin banyak jamaah yang menangis masuk ke dalam sini adalah di tengah kita melihat ada kaligrafi tulisan Allah dan juga ada mimbarnya juga, mimbar imam. Ternyata ada kayak kapel-kapel gereja, terus kemudian ada kebaktian di situ. Kita sedih banget gitu. Artinya ketika kejayaan dari Andalusia itu sendiri direbut, itu masih ada saksi bisunya di sini. Dan yang di bawah di sini itu saya ada di depan Istana Alhambra. Nah, Istana Alhambra ini adalah istana terakhir kerajaan Muslim di Andalusia, di Granada tepatnya. Di sini terlihat sekali bahwa kemajuan dari ilmuwan Muslim, kemudian juga arsitekturnya yang sangat indah, itu kelihatan sekali. Namun direbut secara paksa oleh kerajaan Nasrani waktu itu, kerajaan dari Ratu Isabella dan juga Raja Ferdinand. Nah ini yang di Eropa dan Afrika. Terus kemudian Mas Ferdi. Oke. Nah, tips menjadi tour leader. Oke, ini yang saya ambil dari pengalaman saya aja ya. Yang pertama, kalau misalnya kita tour leader baru pertama kali, itu harus terlihat pintar dan berpengalaman. Jangan sekali-sekali kita bilang ke tamu bahwa, oh iya Bu, saya baru pertama kali nih ke Korea, saya baru pertama kali ke Jepang. Itu jangan ya. Karena apa? Karena sekali kita ngomong seperti itu akan terlihat kita kecil di mata tamu, di mata jamaah itu sendiri. Jadi solusinya seperti apa? Solusinya adalah ketika kita sudah tahu ditugaskan menjadi tour leader, biasanya kan ketika kita di-assign jadi tour leader tuh masih ada spare waktu kayak seminggu atau 3 hari atau mungkin sebulan sebelumnya. Untuk perjalanan Eropa kan ada visa yang harus di-apply 14 hari sebelum. Pasti sudah ada pemilihan tour leader di situ. Nah, kita sudah harus belajar, kita sudah harus searching di Google. Apalagi negara-negara Muslim yang kita bawa, untuk bisa menceritakan kisah inspiratif itu harus ada kisah yang kita tahu sebelumnya gitu. Kalau saya biasanya kalau saya ke negara Muslim itu saya selalu belajar tentang kajian-kajian dari ustadz-ustadz di YouTube gitu. Jadi bisa kita sampaikan kembali. Kalau misalnya teman-teman senang baca buku Islami, itu boleh baca buku sebanyak-banyaknya, karena once ketika kita terlihat pinter dalam tanda kutip, itu tamu akan segan kepada kita dan tamu akan mempercayai kita sebagai pemimpin dalam satu grup itu dalam waktu beberapa hari gitu. Terus yang kedua adalah fast response atas keluhan tamu. Jadi seorang tour leader ketika kita sudah selesai menjalankan tugas pada hari itu, misalnya kita sudah sampai hotel, jangan langsung buru-buru kita tidur, jangan langsung buru-buru kita istirahat. Kita harus tanyakan dulu kepada para jamaah, Bapak, Ibu, ada keluhan tidak di kamarnya, ada ada yang kurang tidak, gitu, ada komplain tidak. Dengan begitu kita harus fast response ya. Terus yang kedua adalah kita harus menyampaikan program selanjutnya via WhatsApp, biasanya itu saya. Program selanjutnya untuk besok hari itu seperti
wake up call jam berapa, subuh jam berapa, terus kemudian acara dimulai jam berapa. Dengan begitu tamu bisa aware atas waktu yang waktu di perjalanan itu yang sudah ditetapkan. Terus, nah ini yang ketiga, sebelum bertugas itu harus pelajari secara detail itinerary, service, vendor yang digunakan, hotel, guide, dan lain-lain. Kenapa? Karena ya saya belajar dari pengalaman tadi, ketika saya hanya menerima paket satu itinerary dari product operation, tiket semuanya sudah disiapkan, tapi saya tidak mempelajari, akhirnya saya blank pada saat saya di tempat tujuan. Dari situ saya belajar, wah berarti ini ketika saya bertugas saya harus pelajari details nih, itinerary-nya, servisnya udah termasuk apa aja, buktinya apa, terus vendornya seperti apa, hotelnya bintang berapa, fasilitasnya apa aja, guide-nya kayak gimana, itu dan lain-lain harus kita pelajari. Terus yang keempat adalah pelajari restoran yang dituju. Nah ini penting, apalagi teman-teman yang bawa wisatawan muslim dan yang servis makanannya halal, itu harus kita make sure juga ke travelnya yang buat paket. Kita harus make sure restorannya ini benar-benar halal apa enggak. Terus kemudian nama restorannya apa, menunya apa. Karena itu adalah hal yang paling concern ketika saya bawa. Ketika itu terlewat, itu benar-benar fatal banget. Karena teman saya pernah kayak gitu, pernah kejadian seperti itu. Ketika bawa tour muslim dengan servis makanan halal, pada saat dinner di Jepang waktu itu, dinner si tour leadernya ini tidak nggak diperiksa lagi makanan yang disajikan oleh pihak restoran. Ternyata pihak restoran itu salah menyajikan. Seharusnya makanan yang disajikan itu adalah makanan muslim, maksudnya tidak pakai pork atau apa. Ternyata makanan yang disajikan itu mengandung pork, mengandung B2 gitu kan. Nah itu fatal banget, tamu bener-bener sampai sekarang itu diungkit-ungkit terus tuh sama tamunya. Dan yang terakhir itu adalah pelajari waktu sholat. Jadi ketika teman-teman baca itinerary ini ada itinerary, teman-teman baca, teman-teman harus tahu pada saat perjalanan, misalnya perjalanan kemana, dari Jakarta ke Bandung misalnya gitu. Teman-teman harus pelajari rest areanya di mana, tempat sholatnya di mana, waktunya jam berapa. Kalaupun harus jamaknya itu di waktu zuhur atau asyar itu sampai sedetail itu untuk bawa wisatawan muslim seperti itu. Terus kayaknya terakhir ya ini Mas Surdi ya. Habis ya. Suaranya di mute itu Mas Surdi. Jadi semua yang sudah dikunjungi nih Suci. Iya. Ya. Mana sih yang paling menarik menurut Suci? Yang paling menarik kategorinya apa nih? Banyak, ada kategori buat family, kisahnya mungkin. Oh, kalau kisahnya yang harus disampaikan gitu kan. Yang belum pernah disampaikan sama tour leader mungkin kisah-kisah yang secara spiritual bisa membangun minat ya seseorang untuk menjalani agamanya supaya lebih taat lagi gitu kan. Oke. Kalau untuk perjalanan yang paling saya sampai sekarang tuh terngiang-ngiang itu adalah perjalanan di Masjidil Aqsa. Gitu. Kalau di kantor itu ya, teman-teman saya itu paling takut kalau untuk bawa ke negara ini Yerusalem gitu kan, ke kota Yerusalem ataupun ke Masjidil Aqsa ini paling takut. Karena apa? Paling takut untuk menghadapi petugas Israelnya ini pada saat dia imigrasi. Terus paling takut juga ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau dideportasi di imigrasi, itu yang paling takut. Tapi kalau saya enggak, saya kalau harus ditugaskan, saya maunya ke Aqsa terus. Kenapa? Karena mungkin kalau Mekah dan Madinah, oke, saya pengen gitu. Cuman pendakwahnya itu sudah banyak. Untuk ke Mekah dan Madinah itu sudah minatnya sudah banyak. Tapi ke Masjidil Aqsa ini, itu peminatnya sepi banget, Mas Surdi. Sepi banget. Saya pun kalau setiap ke sana, biasanya kita melihat di Masjidil Haram itu sampai, kalau dulu ya sebelum pandemi itu sampai berjejer-jejer sampai keluar sampai ke mall ya syafnya.
Ya. Tapi di Masjidil Aqsa ini enggak seperti itu. Benar-benar sepi banget, masjidnya sepi, terus juga bukan tipikal masjid yang dipugar, itu benar-benar masjid yang dari dulu sampai sekarang seperti itu gitu. Oke. Thank you Suci, karena kita sudah tinggal 7 menit lagi waktunya. Iya. Kita kasih 5 menit untuk tanya jawab rekan-rekan, mungkin ada yang mau bertanya dengan Mbak Suci. Silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak saya nanya lagi. Boleh bertanya? Boleh. Siapa yang bertanya ini? Bu Erika. Saya Bu Erika dari Anessa Travel. Oh iya Bu Erika. Saya sangat terinspirasi sekali dengan Mbak Suci ini. Artinya Alhamdulillah Ibu. gagasan bagus banget buat menyamakan profesi menambah ilmu buat teman-teman travel semua ya. Iya, Bu. Dan itu bagus banget yang kamu sampaikan. Saya juga udah beberapa kali ke sana, cuman alhamdulillah bisa disampaikan secara detail oleh Mbak Suci. Alhamdulillah Bu. Saya cuma mau tanya doang satu tips, mungkin tips aja ya buat teman-teman. Iya. Bagaimana Mbak Suci bisa terinspirasi untuk mencari tahu segala macam yang ingin yang ingin dilakukan, yang telah dilakukan sama Mbak Suci, karena biasanya lagi ya, mungkin kita semua sepakat juga, kadang-kadang tour leader kalau udah tour leader yang kita tunjuk kadang-kadang udah nyaman, yang penting dapat uang TL, benar. gitu kan. Nah, Benar. insight apa yang mungkin Mbak Suci bisa explore, karena nanti ini penting banget buat kita para owner ya, untuk juga motivasi kepada tim yang lain bahwa ini kesempatan ilmu yang sudah diberikan hadiah gratis. Betul. Dia tambah ilmu, bla bla bla. Tapi kan kalau kita yang ngomong kan seakan-akan kan itu semacam pressure ya. Iya benar Bu, benar. Saya bilang kalau jalan pertama jangan bilang pertama, kalau bisa berkali-kali. Nah kalau kita yang ngomong kadang-kadang seperti ada tekanan gitu kan. Tapi kalau teman-teman selevel Suci yang memang menemukan itu sendiri, itu bagus banget. Nah, mungkin itu bisa berbagi di sini. Karena buat saya ini sangat bagus banget buat memajukan anak bangsa juga loh. Akhirnya saya nggak buat tetapi kepada teman-teman yang punya profesi dan kesenangan jalan-jalan. Betul Ibu. Bagus banget gitu. Jadi kita semuanya nanti bisa di depan tour leadernya depan lah gitu ya, maksud saya dan membanggakan para owner travel seperti itu Mbak Suci. Iya betul. Waalaikumsalam. Ya, insight-nya ya Bu. Kalau dari sisi insight ya itu tadi, saya pengen saya pernah termotivasi dari salah satu kata-kata yang dari dari bos saya sih, dari Pak Solihin waktu itu. Jadi di tengah kemajuan travel yang sangat pesat ini, kita kan sangat ditekan oleh dulu itu kayak backpacker sebelum pandemi nih, kumpulan backpacker, umroh backpacker, terus kayak ke Korea itu backpacker. Jadi pemasukan untuk travelnya itu kan otomatis berkurang. Dan saya sempat bertanya kepada bos saya waktu itu, Pak, kalau misalnya saya jadi tour leader, sudah banyak backpacker yang melakukan ini gitu, untuk apa profesi saya tour leader gitu kan? Toh juga kamu bisa mengakses itu lewat Traveloka, bisa booking hotel lewat Traveloka, bisa booking guide lewat Traveloka, atau lewat yang lain. Dan akhirnya beliau ngomong seperti ini, itu semuanya bisa didapatkan lewat teknologi bisa, tetapi orang yang menginspirasi, orang yang bisa menceritakan pengalaman dengan baik, terus kemudian orang yang bisa bisa, istilahnya kita bisa mengatakan sesuatu yang tidak bisa orang lain katakan, itu hanya yang didapatkan oleh tour leader. Things to inspire. Jadi ya saya jadi kayak termotivasi dari situ ya, berarti ya memang profesi ini benar-benar dipentingkan untuk selanjutnya gitu, walaupun di tengah keberadaan teknologi yang sedang ini ya, maju-majunya ini, seperti itu Bu Erika. Jadi ya itu yang pertama. Terus yang kedua ya itu tadi, saya memang dari kecil ingin sebagai pendakwah, tapi pendakwah seperti Ibnu Battuta melalui perjalanan gitu.
Gitu sih. Oke, Suci, mungkin ada lagi satu orang lagi sebelum kita tutup acaranya. Mungkin tim-tim yang ikut partisipasi bisa bertanya tuh, mumpung ada teman yang memantik buat semangat gitu ya. Terima kasih. Iya, ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau berbagi informasi, boleh juga ya. Berbagi informasi terkait keadaan. Mungkin sedikit nambahin aja bahwa kalau saya lihat tadi kan dari Mbak Suci juga ada itu ya, ada concern kalau memang udah ada komunitas-komunitas katakanlah backpacker dan lain sebagainya, kok artinya gimana nih dengan pekerjaan tour leader atau untuk travel sendiri gitu ya. Kalau saya melihatnya sebenarnya semuanya punya segmen pasar masing-masing. Betul, Pak. Ya, jadi seperti contohnya aja saya itu sudah lama traveling gitu ya, baik itu sendiri, sama-sama ya, informal, formal. Tapi ketika katakanlah saya ingin memberangkatkan semua keluarga umroh beramai-ramai gitu loh. Nah itu pada saat itu walaupun saya punya pengalaman, saya mampu untuk untuk membawa sendiri. Tapi saya pada saat itu ngelihat saya pengen enjoy gitu loh. Saya pengen enjoy, saya pengen menikmati perjalanan. Jadi walaupun saya ikut mendesain rencana perjalanan, tapi tetap untuk tanggung jawab tim leader saya serahkan ke ini gitu. Ke orang lain gitu loh. Nah itu contohnya. Jadi saya pikir semuanya harus tetap bersemangat ya, karena tetap pasar itu ada gitu loh. Banyak bukan. Ya apalagi akhir ini kita juga ini gitu loh. Kalau melihat seperti komunitas yang profesional gitu ya. Memang mereka pingin jalan tapi pingin menikmati gitu, pingin enjoy, sehingga mereka nggak mau dipusingkan gitu loh dengan cari-cari info sendiri segala macam. Akhirnya itu diserahkanlah kepada profesional gitu. Begitu aja ya. Betul, Masya Allah Pak Arif. Mungkin ada lagi? Di mute itu Mas Urdi suaranya. Oke. Sorry tadi sempat keputus. Oke, itu ada yang ngangkat buku tadi untuk ngasih kuis Kang Nurdin. Mungkin ada kuis nih untuk bagi rekan-rekan yang sudah mengisi daftar hadir di webinar ini ya. Kalau yang belum ngisi, kita kasih waktu untuk ngisi dan kita akan kasih kesempatan untuk ke Kang Nurdin untuk memberikan pertanyaan di kuis kali ini. Silakan Kang Nurdin. Oke, Coach. Thank you, Coach. Luar biasa ini pengalamannya Mbak Suci ini. Masya Allah, makasih ya Om. Terima kasih ini udah berbagi Mbak Suci, luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Berkah insya Allah kita semua. Ya, ditambah ilmunya lagi, ditambah lagi pengalamannya lagi, ditambah lagi pemahamannya lagi sama Allah insya Allah. Baik, sedikit tambahkan saja. Saya punya buku. Ini judulnya Umroh Anti Mainstream. Ini karya pertama saya. Jadi bagaimana umroh biar berbeda gitu kan secara pengalaman dan kondisi di Saudinya. Baik, boleh ya ngasih pertanyaannya buat peserta semuanya. Jawabnya langsung apa di chat deh? Cepet-cepetan di chat kali ya. Kayaknya di chat aja deh Coach. Di chat aja, cepet-cepetan di chat ya, biar nanti objektif. Cepet-cepetan di chat ya. Cepet-cepetan di chatting, persiapkan jarinya di atas keyboard biar cepat menjawab. Baik, tadi saya lihat ada beberapa fotonya Mbak Suci di Andalusia ya, di Andalusia, di Eropa, Andalusia Eropa. Pertanyaannya adalah, hadiahnya buku, dikirim langsung nanti ke alamat
hadiahnya buku. Boleh ya, udah siap-siap. Suaranya jelas ya? Jelas? Jelas. Suaranya jelas, oke. Istana Alhambra. Istana Alhambra itu berada di negara mana? Silahkan, yang paling duluan boleh dijawab. Istana Alhambra berada di negara mana? Ya, ada Bu Sudah ada yang jawab? Erika. Bu Erika, sosin apa maksudnya Bu Erika? Istana Alhambra berada di negara mana? Oh, oke. Ini Saya ada Bu mau Windy. teman typo jadi sound gitu. Kayaknya ganti. Kepleset ya Bud ya? Mudah-mudahan tetap benar. Kepleset. Oke. Oke. Siapa nih coach yang paling dulu nih berhak mendapatkan? Bu Erika. Oh, Erika ya? Spanyol. Spain jawabannya. Bener nggak? Oke. Mbak Suci benar. Itu Makasih. Istana Alhambra di Spanyol. Benar. Nggak salah nih. Benar, 100. Oh, benar ya? Selamat Bu Erika. Terima kasih. Kirim nanti coach langsung. Oke. Mohon makasih. kirimkan alamatnya Bu Erika. Siap, makasih. Sudah ngisi itu ya daftar hadir ya? Sudah, makasih. Oke, thank you. Nanti Silakan kita lihat dilanjut, Coach. di situ ya, kita hubungi ya. Silakan. Makasih coach. Silakan dilanjut coach. Thank you, Aludin. Oke, terima kasih. Acaranya sudah luar biasa sekali kali ini dengan narasumber yang kita tampilkan yang milenial. Insya Allah kita berharap nanti Suci bisa mengisi dengan hal-hal lain ya, pengalamannya di Andalusia. Itu kan Amin. banyak yang perlu diceritakan ya. Banyak banget. Dan kita rencananya ada short course ya, Suci ya. Oh iya. Jadi ada Boleh, short course boleh. dari masing-masing negara. Short course itu untuk teman-teman yang ingin memahami lebih jauh tentang materi-materi guiding, materi-materi travel yang akan Wah, bagus tuh Mas disampaikan Surdi. oleh tour leader. Ya, Boleh. nanti kita akan launching ya. Mohon Iya. izin kita akan launching. Dan Suci sudah mempersiapkan, dan Suci memiliki materi yang namanya Golden Civilization Series gitu, yang telah pernah disusun. Mungkin Iya. bisa di share nanti Suci ya. Mungkin Iya. bisa diceritakan sedikit Suci yang kemarin pernah dibuat oleh. Oke, jadi dulu pada saat saya masih aktif, saya menyusun program. Sebenarnya sih ini bukan dari kami ya, dari tim juga gitu. Cuman saya membantu untuk menyusun program-programnya itu negaranya apa aja. Jadi kita punya namanya program Golden Civilization Series, yaitu peradaban emas. Mulainya peradaban emas pada saat Islam baru mulai muncul sampai Islam menyebar ke Nusantara, seperti itu. Itu ada sekitar 6 rangkaian, mulai dari Saudi Arabia sampai ke Indonesia. Pada saat penyebaran itu berakhir di Wali Songo waktu itu. Seperti itu Mas Surdi. Berarti jadi dari Mekah, Madinah, kemudian sampai ke 6 itu sampai ke Indonesia ya Suci ya, sampai ke Asia Timur ya. Betul, karena kalau misalnya Keren kita tarik ulur sejarahnya dari si Wali Songo itu, bahwa ternyata Wali Songo itu berasal dari negara-negara Islam yang waktu itu peradabannya yang sangat besar, seperti Turki, kemudian Uzbekistan, seperti Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan apa ya itu ya, lupa. Sunan, ya pokoknya Maulana Malik Ibrahim. Yang di Jogja itu ya Cip. Gresik ya, Gresik. Gresik ya, Sunan Gresik Ya, itu Gresik. berasal dari Uzbekistan ternyata. Lahirnya berasal dari Uzbekistan. Dan kalau dulu kan ternyata orang kita menganggap orang orang Arab lah seperti itu. Cuman negara Uzbekistan dulu belum ada. Tapi sejarahnya ternyata pada saat saya ke Uzbekistan, beliau lahir di situ gitu. Ini udah tergabung Pak Solihin Suci.
Wah, Om Sol. Guru saya nih, Pak Solihin nih. Oke, Iya. thank you udah Iya. ngisi hari ini. Kita tunggu untuk materi-materi selanjutnya Suci ya. Insya Allah. Ada satu mungkin yang terakhir yang ingin Suci sampaikan, satu kata untuk profesi tour leader, satu kalimat yang kalimat. harus disampaikan ya untuk memotivasi kita semua di hari ini. Tour leader pendakwah. Tour leader pendakwah. Iya, pendakwah dalam dunia pariwisata. Banyak tuh, berapa kalimat tuh, berapa kata. Oh, satu kata ya, iya, pendakwah dalam dunia pariwisata, tour leader. Satu kalimat, pendakwah. Tour leader pendakwah dalam dunia pariwisata. Iya. Oke, keren. Berarti rekan-rekan, jadi nilai-nilai spiritual seperti itu yang harus disampaikan, yang harus dimiliki orang kita semua, dan mental ya. Di sini ada rekan-rekan yang luar biasa sekali. Saya rasa pengalamannya lebih dari kami. Kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, dan semoga ini bisa terus berlanjut, dan ini akan ditayangkan nanti di YouTube TFA Consulting. Semoga bisa memotivasi rekan-rekan semua untuk menyampaikan kebaikan di setiap profesinya, terutama kita di dunia tourism, di tour leader dan di tour guide. Semoga ada kebaikan yang kita sampaikan yang bisa menjadi bekal kita kembali nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oke, sekian dari TFA Consulting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Suci dan Pak Surdi, Pak Nurdin dan semuanya. Terima kasih Pak Arif. Terus ditunggu Makasih, program-program ininya loh. Amin, Siap. insya Allah. Nanti Thank you, tinggal Arif. tunggu calling dari Mas Surdi. Siap. Insya Allah saya siap. Ya. Oke. Iya syukran. Pak Arif. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau live ya. Masing-masing. Sol, gimana tuh? Om Sol, apa kabar Om? Baik, alhamdulillah.